wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Penazar Ramadhani. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana di bank syariah itu dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, prinsip wadiah diterapkan dalam wadiah dan damana yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damana berbeda dengan wadiah amanah. Nah, ketentuan umum wadiah yang pertama itu keuntungan atau kerugian dari pengelolaan dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Yang kedua itu bank harus membuat akad pembukaan rekening. Yang ketiga itu pembukaan rekening ini dapat menggunakan pengganti biaya administrasi. Yang keempat itu ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, prinsip mudharabah itu yang pertama itu dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan tidak sebagai sahibuma, pemilik modal, dan bank sebagai mudarib itu pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Yang kedua itu rukun mudharabah, terpenuhi semua. Ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Nah, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah mutlakah, yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah laka, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, pebisnis, apa dana yang disimpannya itu hanya disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun masyarakat dananya ditentukan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uriah ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkannya. Nah, yang kedua itu jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus. Simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Nah, ketentuan umum mudharabah mutlakah itu yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Nah, yang kedua itu untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat dan tanda penyimpanan terlihat deposito kepada deposan. Nah, ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil secara setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang keempat itu deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis,
maka tidak perlu dibuat akad baru. Nah, yang kelima itu ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, pada itu karakteristik mudharabah muqayyadah. Yang pertama itu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana di simpanan khusus. Yang kedua itu bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara penunjukan keuntungan. Yang ketiga itu sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Yang keempat, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan miliar deposito kepada deposan. Nah, penyaluran dana bank syariah. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat pembiayaan dengan akad pelengkap. Nah, prinsip jual beli. Yang pertama, uh, prinsip jual beli atau disebut BAI. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau denda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Nah, yang pertama itu pembiayaan murabaha. Murabaha ada lebih dikenal sebagai murabaha saja. Murabaha berasal dari kata ribu, yaitu keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Yang kedua itu pembiayaan salam. Transaksi jual beli ini di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dan yang ketiga itu pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Selanjutnya itu prinsip sewa atau jarah. Melandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaan itu terletak pada objek transaksinya. Dan pada akhir masa sewa, bank dapat saja melakukan barang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutahiyah bitamlik, itu selalu diikuti dengan perpindahannya kepemilikan. Nah, yang ketiga itu prinsip bagi hasil, itu serkah. Pembiayaan masyarakat dalam dasar nasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Pembiayaan mudharabah, transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil syahid al-mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak berhati-hati dan bertanggung untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.